Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Kumalasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya difasilitatori oleh Ibu Sri Mariani SPD MPD, pendamping praktik Bapak Widayanto SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia tergolong menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru terbagi menjadi 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer seyogyanya itu yang dilakukan. Guru mau berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dalam koneksi antar materi pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi antara materi dengan nilai dan peran guru penggerak
Antara lain, 1. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Koneksi antara materi dengan visi guru penggerak antara lain, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Kemudian refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda menerapkannya? Pernah?
Namun, saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan refleksi yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Rizky Arido dari 12 Bahasa SMA Negeri 2 Cilacap. Perasaan saya sangat senang dan merasa lebih baik dari kemarin setelah diajak diskusi oleh ibu guru mengenai bagaimana letak kesalahan saya tentang menguatkan keyakinan kelas dan mencari solusi atas. Demikian tadi pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.